Selamat siang pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Haifatun Nisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Informasi yang pertama pemirsa, sejumlah pedagang mengaku bingung dan takut kalau banyak anak muda yang mencari bendera One Piece. Salah satu pedagang bendera tahunan yang bernama Syauki mengaku heran ketika dirinya didatangi oleh anak muda yang mencari bendera bajak laut fiksi tersebut. Ia bahkan mengaku tak tahu menau bahwa bendera yang dicari oleh para anak muda tersebut ramai di dunia maya. Syauki lalu menambahkan dirinya baru mengetahui jika bendera yang dicari para anak muda berasal dari seri manga dan anime One Piece. Dirinya juga mengaku sempat takut karena tidak mengetahui bendera tersebut. Senada dengan Syauki, Ridwan yang juga seorang pedagang membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan bahwa beberapa hari lalu ia didatangi oleh anak muda yang mencari bendera tersebut. Sebelumnya, bendera dari bajak laut fiksi ini menjadi buah bibir hangat di kalangan netizen di dunia maya. Hal ini dikarenakan banyaknya narasi yang meminta agar mengibarkan bendera tersebut selama perayaan HUT RI ke-80. Diketahui, dalam serial One Piece, bendera bajak laut melambangkan perlawanan bajak laut terhadap penguasa. Oleh karena itu, banyak netizen yang kompak menyuarakan mengibarkan bendera tersebut sebagai wujud kritik terhadap pemerintah. Java TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sebanyak ratusan pelajar kurang mampu memperoleh dana bantuan PIP. Sebanyak 100 pelajar dari keluarga kurang mampu menerima bantuan program Indonesia Pintar atau PIP di Kelurahan Semampir, Kota Kediri. Penyaluran dilakukan oleh anggota Komisi 10 DPR RI, Lita Mahfud Arifin, dengan pengawalan Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, Kusnul Arif, dan Ketua DPD Partai Nasdem Kota Kediri, Adi Suwono. Dalam perannya, mendukung sektor pendidikan di Indonesia, khususnya di Kota Kediri. Adapun bantuan pendidikan yang berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini menyasar siswa jenjang SD hingga SMA atau SMK. Masing-masing siswa SD menerima Rp450.000, siswa SMP Rp750.000, dan siswa SMA Rp1 juta per tahun. Ia menegaskan pentingnya pemanfaatan dana PIP secara tepat untuk mendukung kebutuhan sekolah seperti pembelian buku, seragam, dan alat tulis. Ya, tentunya kami berharap PIP ini bisa memberikan manfaat yang baik untuk menunjang pendidikan anak-anak kita. Disalurkan dengan baik, sudah dilakukan dan tidak dimanfaatkan dengan baik melalui pengawasan orang tua juga. Dan tentunya tidak hanya itu, teman-teman dari struktural DPD selalu yang kemudian memberikan aspirasi ini juga akan monitoring bahwa ini akan digunakan dengan baik. Ya, kolaborasi melalui kakak Adi selaku Ketua DPD Kota Kediri ini luar biasa. Hubungan kami antara kota dengan DPD maupun pusat tentunya adalah banyak harmonis. Semua kegiatan, semua program dari pusat maupun provinsi sampai ke daerah ini terkomunikasi dengan baik dan bisa berkoordinasi dengan baik. Hari ini penyalurannya untuk Kota Kediri saja. Untuk kabupaten insya Allah nanti bisa jenjang lain melalui Ketua DPD Kabupaten Kediri Bapak. Tidak hanya itu, Ketua DPD Partai Nasdem Kota Kediri, Adi Suwono, menambahkan bahwa keberhasilan penyaluran PIP tidak lepas dari sinergi antara struktur partai di tingkat pusat, provinsi hingga kota, yang menyebut program ini sebagai bentuk nyata perhatian Nasdem terhadap masa depan pendidikan. Selain itu, Adi Suwono juga menegaskan komitmen Nasdem dalam mengawal keberlanjutan program secara bertahap. Ya, pastinya kalau di Kota Kediri kita punya 4 anggota dewan, kita punya 1 wakil ketua. Harapan kita termasuk ini bagian daripada program Partai Nasdem, kita pasti berkelanjutan karena kita paham, kita sadar bahwa masyarakat
untuk sekolah ini perlu betul-betul dibantu, karena untuk mencerdaskan bangsa dan untuk memberikan kontribusi bangsa dan negara ini, sekolah satu-satunya alat atau infrastruktur yang harus disiapkan, termasuk bantuan untuk mereka bersekolah dengan baik. Sementara kita masih 100 peserta, insya Allah nanti dalam perjalanannya kita akan berlanjut, karena ini ada beberapa program-program yang harus kita salurkan juga untuk secara lokal, artinya untuk di kota sendiri juga kita akan berpikir bagaimana untuk memajukan masyarakat dalam bidang pendidikan. Acara penyerahan bantuan yang berlangsung di kantor Kelurahan Semapir itu dihadiri oleh ratusan orang tua dan wali murid. Salah satunya Lili Sulistiorini, orang tua dari Mulan Santika Dewi, siswi SDN Tosaren 1, mengaku bersyukur atas bantuan tersebut. Dana PIP ini akan sangat membantu untuk kebutuhan sekolah anak saya, terutama buku dan kegiatan sekolah lainnya. Kegiatan ditutup dengan penyerahan bantuan secara simbolis kepada para penerima, disertai harapan agar pendidikan anak-anak di Kota Kediri semakin terjamin dan merata. Ahmad Ion, Java TV, melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya terkait dengan Pilkada via DPRD. Wakil Menteri Dalam Negeri sebut pemerintah tengah mendalami mekanisme tersebut. Hal tersebut dibenarkan oleh Bima kala dirinya berada di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu 2 Agustus lalu. Bima menegaskan bahwa pihaknya saat ini masih mengkaji dan mendalami semua aspek yang dibutuhkan. Ia juga mengatakan bahwa usulan pilkada melalui DPRD akan membuat pemerintah menjadi efisien serta menjadi lebih efektif dalam berkoordinasi. Selanjutnya, ia menjelaskan opsi pemilihan pilkada tersebut harus dikaji oleh berbagai pihak, termasuk Kemendagri, Bappenas, Kemenpolhukam, hingga tingkat DPR. Wacana pemilihan kepala daerah melalui anggota legislatif mencuat ketika Presiden Prabowo menyinggung sistem politik di Indonesia yang nilainya tidak efisien serta mahal dibanding negara lain. Java TV melaporkan. Kabar selanjutnya pemirsa, sejumlah warga Kota Tegal mengeluhkan pelayanan kesehatan terutama dalam penanganan dan pencegahan DBD. Sejumlah warga menyampaikan keluhan dalam acara reses anggota fraksi Gerindra DPRD Kota Tegal, Susanto Agus Priyono, Senin sore. Di antaranya yang disoroti adalah lambannya penanganan Dinas Kesehatan setempat terhadap wabah penyakit demam berdarah dengue atau DBD. Dinas Kesehatan juga dituding tidak serius melakukan pencegahan dan pemberantasan DBD. Buktinya, obat fogging atau pengasapan lebih banyak kandungan solarnya. Tapi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan itu nggak ada faedah, Pak. Jujur nggak ada faedah. Emang anggarannya, mendingan anggarannya buat lainnya, Pak. Ya, kalau kita bicara masalah DB. Tadi kalau Bapak tadi sempat menyinggung RW-nya itu saya. Ya. Kebetulan saya hadir di sini, makanya saya ngomong. Jangan sampai Bapak selaku kepala dinas, tetapi kinerjanya nggak benar hanya karena masalah anggota atau bawahannya yang nggak respect terhadap laporan dari masyarakat. Sampai ketua puskesmas, Bu Dokter siapa itu memberikan warning, Pak. Baik Pak Imam, kalau kayak gitu setiap satu laporan akan saya tidak lanjuti untuk penyemprotan. Itu atas perintah saya, Pak. Saya tidak tahu kalau atas perintah Bapak, tetapi saya akan meminta kepada Mas Susanto kaitannya dengan 2027, saya akan minta alat fogging untuk ditempatkan di kelurahan. Biar ketika ada DB menyerang keluarga, tidak usah ke Dinas Kesehatan, tapi langsung ke puskesmas, langsung ke kelurahan. Saya pikir seperti itu. Menjawab keluhan warga, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal, Zainal Abidin, mengatakan pihaknya selalu siap dan tanggap terhadap pencegahan dan pemberantasan DBD, terutama saat peralihan musim. Warga diminta tidak hanya bergantung pada tindakan fogging, namun diharapkan turut aktif melakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan gerakan 3M, menguras,
menutup, dan mengubur benda yang dapat menjadi sarang nyamuk. Oleh obat yang namanya malation. Campurannya benar, namanya solar. Kebetulan di sini ada dulu mantan pengelola untuk tukang semprot, Pak Untung. Itu dulu untuk mengepalai sekota Tegal untuk penyemprotan. Mungkin bisa nanti orang pikir dengan Pak Untung. Kemudian yang kedua adalah tentang ambulan. Kita sudah menyediakan 2 unit ambulan 119, 24 jam bisa dipanggil, dan sekarang pun stay di Dinas Kesehatan. Mungkin itu. Merespon aspirasi warga tersebut, Susanto Agus Priyono akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat agar lebih baik, termasuk soal penanganan DBD dan pengadaan mobil ambulan. Saya mengenal Pak Jirman ini selalu menangkap ya 24 jam beliau. Mungkin tadi sedikit ada miskomunikasi gitu. Tapi pada prinsipnya kita memberikan pelayanan prima terkait kesehatan. Kalau ambulan usulan tadi dari ini saya menginginkan kayak nggak mungkin ya kalau setiap RT harus ada ambulan ya. Mungkin kalau kita usulkan ya mungkin per proses saja. Ya. Karena kita juga di pabrik ada namanya ambulan dari Geritas itu ada. Biasanya dari masyarakat selain dari dinas kesehatan juga ke DPS Gerindra Kota Tegal. Karena kita Warga berharap pemerintah Kota Tegal dalam hal ini Dinas Kesehatan mendengarkan keluhan warga dan membenahi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kuncoro Wijayanto, Java TV melaporkan. Selanjutnya terkait maraknya aksi pengibaran bendera One Piece, Wakil Menteri Dalam Negeri menilai hal itu merupakan bentuk ekspresi para warga. Dalam keterangannya, saat ia berada di Mataram, Nusa Tenggara Barat, ia mengatakan bahwa pengibaran tersebut merupakan buah serta bagian dari ekspresi dan kreativitas warga. Dengan muatan harapan dan refleksi, ia juga menambahkan bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi. Ia mengatakan bahwa pengibaran tersebut dapat menjadi sebuah bentuk kritikan terhadap negara. Namun, ia juga mengingatkan agar kritik tersebut disampaikan secara jelas. Bima menilai bahwa aksi ini sama seperti pengibaran bendera organisasi. Ia menyebut bahwa masyarakat kerap mengibarkan bendera organisasi, seperti bendera pramuka, bendera PMI, atau bendera dari cabang olahraga tertentu. Java TV melaporkan. Berikutnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi kepada jajarannya terhadap upaya penggunaan teknologi modern untuk pembukaan lahan. Hal tersebut diungkap oleh Menko Polkam Budi Gunawan saat ia berada di Jakarta Minggu 3 Juli lalu. Ia menegaskan bahwa Presiden berkomitmen menyediakan akses terhadap teknologi modern yang lebih efisien serta tidak merusak lingkungan. Ia mengatakan bahwa instruksi tersebut disampaikan Presiden mengingat masyarakat yang membutuhkan lahan untuk kegiatan ekonomi. Selain itu, hal tersebut menjadi solusi agar masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar lahan. Budi mengatakan bahwa instruksi tersebut akan ditindaklanjuti dengan program yang menyangkut penyediaan alat berat, teknologi pembukaan lahan yang ramah lingkungan, serta bantuan teknis kementerian terkait. Ia juga mengatakan bahwa bantuan tersebut akan disalurkan secara bertahap di wilayah yang rawan kebakaran hutan dan lahan. Java TV melaporkan. Berikutnya, pemerintah otoritas Inggris berencana mengevakuasi ratusan anak-anak di Gaza, Palestina. Hal tersebut diungkap oleh salah satu media internasional, The Times. Dalam laporan media tersebut mengatakan bahwa sebanyak ratusan anak yang menderita sakit parah akan dipindahkan dari Gaza dan dirawat oleh Layanan Kesehatan Nasional Inggris. Sementara itu, rencana tersebut akan diumumkan dalam beberapa hari mendatang.
Diketahui serangan besar-besaran oleh militer Israel dimulai pada 7 Oktober 2023 lalu. Diawali dengan kelompok Hamas yang menyeberangi perbatasan, menyerang militer dan warga sipil, serta menyandera lebih dari 200 orang. Sebagai balasan, pasukan pertahanan Israel meluncurkan operasi padang besi yang mencakup berbagai target, termasuk wilayah sipil, serta melakukan blokade jalur Gaza. Adapun konflik berdarah ini sempat terhenti karena gencatan senjata jangka pendek. Sementara itu, korban tewas akibat konflik berdarah tersebut adalah sebanyak 60.000 warga Palestina dan 1.500 warga Israel. Java TV melaporkan. Kabar selanjutnya pemirsa, anggota DPR RI Komisi 10 mengatakan bahwa pemerintah tengah menyasar sebanyak 800.000 guru agar menyelesaikan PPG. Hal tersebut dibenarkan oleh Ferdiansyah dalam acara penuntasan sertifikasi guru melalui PPG bagi guru tertentu di Cipanas, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Minggu 3 Agustus lalu. Ia menuturkan Komisi 10 DPR RI bersama dengan mitra kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus berupaya agar seluruh guru yang saat ini belum mengikuti program PPG agar segera mengikuti serta mendaftar program tersebut. Ia menambahkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk memfasilitasi seluruh guru di Indonesia agar bisa mengikuti program PPG guna meningkatkan kompetisinya sesuai amanat undang-undang. Ferdiansyah juga menambahkan bahwa persoalan guru yang belum mengikuti PPG tersebar di seluruh daerah, tidak terkecuali dengan Garut. Menindaklanjuti hal tersebut, Ferdiansyah meminta agar Pemkab Garut dapat mengusulkan kepada pemerintah pusat terkait masalah PPG. Dan Komisi 10 DPR RI akan membantu memfasilitasi agar semua guru di Garut bisa mengikuti PPG. Java TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Wakil Menteri Pertanian beberkan sebanyak 3 program yang menjadi fokus pemerintah dalam pembangunan pertanian. Hal tersebut disampaikan Sudaryono saat berada di Blitar pada Sabtu 2 Agustus lalu. Program tersebut antara lain investasi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan pengentasan kemiskinan. Sudaryono menyampaikan bahwa pembangunan pertanian seperti penguatan industri susu menjadi salah satu contoh konkret dalam bagaimana sektor pertanian dapat mendorong investasi nasional. Selain investasi, pembangunan pabrik susu juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru dalam skala industri maupun di sektor kemitraan peternak lokal yang menjadi bagian dari rantai pasok industri. Wamentan juga menjelaskan bahwa program pembangunan pertanian diarahkan untuk menurunkan angka kemiskinan dengan memperluas akses ekonomi masyarakat desa melalui kegiatan produksi dan distribusi komoditas hasil pertanian. Ia juga memastikan bahwa langkah tersebut sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya pertanian sebagai sektor strategi dalam penggerak utama ekonomi rakyat. Java TV melaporkan. Informasi selanjutnya, tim liputan ragam UMKM Java TV berkesempatan untuk memetik kurma yang baru berusia 1,5 tahun di Desa Gemekan, Kabupaten Mojokerto. Sebuah momen unik terjadi saat tim liputan ragam UMKM mengunjungi Desa Gemekan, Mojokerto. Mereka disambut dengan pemandangan langka, kebun kurma yang sudah berbuah, padahal baru ditanam 1,5 tahun. Rahasia di balik keberhasilan ini adalah penggunaan pupuk premium kontan yang dipercaya dapat mempercepat pertumbuhan dan pembuahan tanaman. Menurut Bapak Yani, salah satu pengurus kebun, setelah diberi pupuk selama 3 bulan, tanaman kurma yang ditanam sudah langsung berbuah untuk pertama kalinya. Selama 3 bulan langsung berbuah, ini buah perdana, tegasnya. Selain pupuk kontan, kebun ini juga menggunakan power amino, khususnya untuk pohon berbatang besar yang disalurkan melalui daun. Pemirsa, saat ini saya bersama dengan Bapak Yani dan Bapak Eko, selaku pengurus masjid dan juga yang mengerawat pohon kurma di sini.
Bapak, saya ingin bertanya, kira-kira apa alasannya Bapak memilih pupuk premium kontan ini untuk menyuburkan pohon kurma ini? Pupuk premium kontan ini kita pakai karena sudah terbukti banyak menghasilkan buah dengan cepat. Nah, terbukti ini tanaman ini baru 1,5 tahun, kemudian kita pakai pupuk premium kontan ini selama 3 bulan, langsung berbuah. Ini buah perdana karena ini kita datangkan dari Madinah. Dan yang merawat tiap hari, bagaimana berapa pupuknya tiap harinya, berapa penyiramannya ini dengan Pak Eko yang merawat. Baik, kepada Bapak Eko saya ingin bertanya bagaimana perawatan dari pohon kurma ini sehingga dapat berbuah selama 3 bulan. Perawatannya kita biasanya menggunakan pupuk premium kontan sama power amino. Untuk power kontannya biasanya kita gunakan untuk per batang besar 5 kilo, untuk batang kecilnya 3 kilo. Terus untuk power aminonya kita semprotkan di daun selama kurang lebih 15 hari sekali. Sementara itu, Bapak Abdul, pemilik pupuk kontan, menjelaskan bahwa produknya berasal dari Thailand. Pupuk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman kurma yang sama seperti di negara asalnya. Ia berharap pupuk premium kontan bisa menjadi solusi bagi para petani dan bisa diterapkan pada tanaman lain. Kepala Desa Gemekan juga menyatakan dukungan penuhnya atas keberhasilan ini. Menurutnya, pembuahan yang cepat ini merupakan sebuah prestasi dan ia berharap keberhasilan ini bisa menular ke petani lain di desanya. Java TV melaporkan. Informasi terakhir pemirsa terkait maraknya kebakaran hutan dan lahan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa ia tidak akan memberikan toleransi, terutama kepada perusahaan yang lahannya terbakar saat membuka lahan. Pernyataan tersebut diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, saat di Jakarta pada Minggu 3 Agustus lalu. Ia mengatakan bahwa tidak adanya toleransi terhadap pemilik lahan yang mengalami kebakaran akibat membuka lahan merupakan arahan langsung dari Presiden. Ia mengatakan bahwa hal tersebut diperlakukan agar perusahaan dapat bertanggung jawab terhadap lahan yang diberikan oleh negara. Tidak hanya itu, hal itu juga merupakan sikap tegas pemerintah dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. Budi menambahkan, terkait dengan cara pemerintah dalam mencegah karhutla, ia menetapkan bahwa pemerintah akan menerapkan pendekatan yang komprehensif yang menggabungkan penegakan hukum, dukungan teknologi, serta kesiapsiagaan berkelanjutan. Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa Presiden akan memfasilitasi pembukaan lahan dengan teknologi modern. Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup pada jumpaan kita hari ini. Saya Haifatunisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, salam berita Nusantara.